Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winil Dwi Satrini dengan NIM S1E1 19084. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah data mining. Baik, data mining adalah proses yang menggunakan teknik statis, matematika, kecerdasan buatan, machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan mengetahui yang terkait dari berbagai database besar. Untuk mengubah data yang besar atau big data menjadi sebuah pengetahuan itu disebut data mining. Nama lain dari data mining adalah 1. Knowledge Described in Database atau KDD. Kemudian yang kedua ada big data, kemudian yang ketiga ada business intelligence, dan yang keempat knowledge extraction, dan kelima ada pattern analysis, dan keenam information harvesting. Ekstraksi data dari data fakta yang terekam dan tidak membawa arti, kemudian kita ubah menjadi informasi dan lahir pengetahuan. 1. Proses pengambilan data. Tahap fase yang dilakukan dimulai dari tahap terbawah, yaitu data masih berbentuk raw, hingga masuk pada fase akhir, di mana untuk mencapai fase akhir tersebut, Anda perlu melakukan beberapa tahap seperti berikut. Yang pertama, data cleansing, yaitu fase di mana data masih tidak lengkap, mengandung pesan error dan tidak konsisten, sehingga perlu melakukan pembersihan data lanjut. Kemudian ada data intelligent, yaitu proses terjadinya integrasi data di mana sumber data yang berulang-ulang serta dapat dikombinasikan dengan file lainnya ke dalam suatu sumber. Kemudian ada selection. Pada tahap ini data yang relevan dan sesuai dengan analisis dapat dipilih pada informasi koleksi tersebut. Kemudian ada data transformation, di mana data yang telah terpilih akan ditransformasikan ke dalam bentuk yang cocok untuk prosedur pengalian lebih lanjut dengan cara melakukan proses normalisasi dengan agregasi. Kemudian ada data mining. Pada tahap ini termasuk pada langkah-langkah utama untuk mengekstrak pola yang berpotensi sebagai sumber informasi yang berguna, dan ada pattern evaluation. Pada tahap ini masuk pada pola atau skema yang menarik dengan mempresentasikan pengetahuan yang telah diidentifikasi berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilakukan. Kemudian ada knowledge reservation, merupakan tahap yang terakhir di mana hasil informasi harus berupa pengetahuan yang berhasil diperoleh akan disajikan atau divisualisasikan kepada pengguna atau user. Kemudian ada clustering, adalah mode penganalisis data yang sering dimasukkan sebagai salah satu metode data mining yang tujuannya adalah untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke suatu wilayah yang sama dengan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Clustering adalah algoritma untuk mengelompokkan sebuah data atau objek berdasarkan tingkat kemiripan. Clustering ini biasa disebut dengan segmentasi atau pengelompokan dan termaksud dalam insertion method. Jadi, data yang mirip akan dikumpulkan dan yang tidak mirip akan dihubungkan dengan yang kemiripan dengan yang lainnya, atau di sini disebut dengan clustering cluster atau sendiri. Clustering juga dapat diartikan sebagai proses untuk mengidentifikasi kelompok dari suatu data berdasarkan kemiripan atribut bermacam-macam, misalnya usia, pendapatan, jenis kelamin, atau atribut lainnya. Clustering yang baik
adalah clustering yang mempunyai yang pertama homogenitas atau kesamaan, yaitu tinggi antar anggota dalam satu cluster. Kemudian yang kedua heterogenitas atau perbedaan, yang tinggi antara cluster yang satu dengan cluster yang lainnya. Mengukur kualitas clustering. Metrik ketidaksamaan atau kesamaan diantaranya dalam fungsi jarak, biasanya metrik. Definisi fungsi jarak biasanya agak berbeda untuk variabel, skala, interval, boolean, kategoris, ordinal, dan vektor. Bobot harus dikaitkan dengan variabel yang berbeda berdasarkan aplikasi dan semantik data. Salah satu algoritma dalam clustering adalah K-means. K-means bekerja dengan mengsegmentasi objek atau ke dalam kelompok atau yang disebut dengan segmen, sehingga objek berada dalam masing-masing kelompok lebih berupa satu sama lain dibandingkan objek kelompok yang berbeda. Langkah-langkah algoritma K-means adalah: yang pertama, tentukan nilai sebagai jumlah cluster yang ingin dibentuk. Kemudian tampilkan, kemudian hitung jarak setiap data ke masing-masing. Kemudian kelompokkan setiap data berdasarkan jarak terdekat. Kemudian tentukan posisi constraint baru dengan cara menghitung nilai rata-rata, di mana K, N adalah jumlah dokumen dalam cluster K dan D adalah dokumen dalam cluster K. Dan kembali ke langkah 3, jika posisi coord baru dengan coord lama tidak sama, mencari Einstein distance ditentukan dengan menggunakan rumus untuk satu dimensi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.